Hai kawan, Assalamualaikum. Di video perdana Maniak Movie kali ini, aku akan menceritakan alur sebuah film yang sangat menarik, di mana dikisahkan seorang pria baik-baik yang harus berusaha menutupi kasus pembunuhan seorang anak inspektur polisi yang dilakukan oleh istri dan anaknya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian dapat membantu aku untuk membangun channel ini sehingga aku bisa terus berkarya dan memberikan video-video terbaik yang menarik untuk kalian nikmati. Oke, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Film ini merupakan film Bollywood yang diproduksi di tahun 2020 dengan rating yang cukup tinggi yang diberi judul Drishyam. Film ini dimulai dengan pemandangan sebuah minibus yang melaju di jalan berliku menuju sebuah kota bernama Pondole. Minibus tersebut menurunkan seorang penumpang yang merupakan polisi yang baru dipindah tugaskan ke kantor polisi yang baru dibangun di kota Pondolem tersebut. Saat polisi baru itu memasuki kantor polisi baru, ia melihat seseorang laki-laki yang ada di balik jeruji besi yang ia kenali sebagai Vijay Salgaonkar. Nah, disinilah kisahnya dimulai. Film ini menggunakan alur kilas balik di mana Vijay Salgaonkar kembali menerawang dan mengingat peristiwa yang terjadi beberapa bulan sebelum hari itu. Vijay Salgaonkar dikenal sebagai orang yang ramah dan luas dalam pergaulan. Meskipun ia cuma tamatan kelas 4 SD, tapi ia dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana dan sering menolong orang lain. Ia juga orang yang ulet dan pekerja keras dengan terbukti dapat membangun sebuah usaha kelas menengah yaitu perbaikan reparasi. Vijay Salgaonkar juga dikenal sangat gemar menonton film. Melalui film, ia banyak belajar dan mendapatkan pengalaman tentang kehidupan. Suatu hari di rumah makan yang dekat dengan tempat kerjanya, Vijay Salgaonkar melihat sepasang lansia yang sedang dirundung kesedihan, di mana anak dari sepasang lansia tersebut sedang berada dalam tahanan seorang polisi bernama Gaitonde. Vijay pun teringat pada adegan sebuah film yang sama persis seperti dengan apa yang terjadi pada lansia tersebut. Ia pun mengajukan saran kepada kedua lansia untuk mengambil tindakan seperti pada film yang pernah ia tonton. Sepanjang malam selama di kantornya, Vijay selalu menghabiskan waktu dengan menonton banyak film tanpa ingin diganggu. Esok harinya ketika Vijay Salgaonkar pulang, ia berkumpul untuk sarapan pagi dengan keluarganya. Sang istri meminta Vijay untuk membawa ia dan kedua anaknya Anju dan Anu jalan-jalan ke Panaji. Vijay yang merupakan seorang yang sangat perhitungan dengan masalah keuangan semula menolak, namun akhirnya ia menyetujui dan mereka pun pergi ke Panaji untuk jalan-jalan. Di Panaji, Anju meminta izin untuk ikut dalam acara perkemahan antar sekolah dan Vijay pun mengizinkannya. Di perkemahan tersebut, seorang laki-laki bernama Sam selalu berusaha merekam Anju dengan handphone miliknya. Di rumah makan, Vijay berkenalan dengan seorang pekerja proyek pembangunan kantor polisi baru bernama Rani. Saat itu mereka bertemu dengan Gaitonde yang tampak sangat marah atas keikutcampuran Vijay Salgaonkar terhadap kasus sepasang lansia. Namun Vijay Salgaonkar tidak gentar. Ia justru berani melawan Gaitonde yang menurutnya suka memeras dan menindas hak rakyat kecil. Meskipun begitu, Vijay percaya bahwa tidak semua polisi seperti Gaitonde. Esok harinya saat Vijay sedang menggali lubang untuk pembuatan kompos, sang istri mengajak mereka untuk pergi ke Panaji untuk mengikuti acara ritual keagamaan pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Namun Vijay menolak. Ia justru meminta Anju untuk menceritakan pengalamannya selama perkemahan. Anju pun menceritakan pengalamannya selama perkemahan dan tentang Sam yang suka merekam wanita dengan handphone miliknya. Keesokan harinya, Rani menceritakan bahwa tahap pengerjaan kantor polisi baru telah memasuki tahap akhir yaitu pemasangan keramik. Saat itu mereka bertemu dengan Gaitonde yang tampak marah karena diadukan tentang kasus pemerasan yang dilakukan oleh Gaitonde terhadap masyarakat. Ia mengancam bahwa Rani akan dipecat karena telah mengadukan dirinya. Dan disitulah Vijay Salgaonkar tidak dapat menahan amarah. Saat Gaitonde ingin memukul Vijay, banyak warga yang melerai dan itu yang membuat Gaitonde semakin membenci Vijay Salgaonkar.
Esok harinya ketika sarapan pagi, istri Vijay meminta anaknya Anju untuk belanja ke pasar. Dalam perjalanan pulang, Anju bertemu dengan Sam. Saat itu Sam mencoba untuk memeras Anju dengan menunjukkan sebuah video di mana Anju sedang mandi di perkemahan. Ia memaksa Anju untuk menemuinya di gudang belakang rumah Anju kalau Anju tidak ingin videonya mandi tanpa busana itu tersebar. Anju yang kala itu sedang bimbang menunggu dengan gelisah sementara ayahnya Vijay Salgokar sedang tidak berada di rumah. Ia berada di kantor sambil menonton film kesayangannya. Sam yang telah melihat Anju menunggunya di belakang gudang langsung memasuki gudang belakang rumah Anju tersebut. Namun Sam terkejut dengan lampu yang tiba-tiba dinyalakan oleh ibu Anju. Sam pun marah karena mengetahui bahwa Anju menceritakan hal tersebut pada ibunya. Ia semakin mengancam dengan akan menyebarkan video tersebut ke internet. Terjadilah rampas-merampas HP, namun Sam berhasil menguasai keadaan. Namun saat Sam berfokus dan mencoba memeras ibunya Anju meraih sebuah tongkat dan berencana untuk memukul handphone yang ada di tangan Sam dan menghancurkan. Namun saat itu Anju tak menyadari bahwa tongkat yang ia arahkan ke handphone mengenai kepala Sam dan membuat Sam terjatuh. Anju yang tengah sibuk menghancurkan handphone milik Sam terhenti dengan panggilan sang ibu yang mengatakan bahwa Sam tidak lagi bernafas. Anju pun berusaha untuk menghubungi ayahnya, namun tidak diangkat. Saat itu Anu yang tanpa sengaja terbangun mendapati ibu dan kakaknya yang tengah dalam keadaan panik membungkus sesuatu ke dalam sebuah karung. Malam itu Anu menyaksikan ibu dan kakaknya mengubur sesuatu yang berada di dalam karung di dalam lubang penggalian kompos yang digali oleh ayahnya. Keesokan paginya saat Vijay Salgokar pulang, ia terheran mendapati jejak langkah kaki penuh lumpur di dalam rumahnya. Ia pun meminta istrinya yang dalam keadaan kacau untuk menceritakan apa yang terjadi. Vijay pun memandangi lubang di mana istri dan anaknya menguburkan seorang mayat laki-laki. Vijay meyakinkan istrinya yang sedang dilanda kegelisahan bahwasanya istrinya dan anaknya melakukan hal yang tepat. Karena jika mereka melapor polisi dan bertemu dengan polisi yang tidak bertanggung jawab juga, maka video anak tersebut akan tersebar dan membuat karir Anju akan hancur. Anju lalu datang dan memberitahu bahwa ia menemukan sebuah kunci mobil milik Sam. Mereka bertiga pun langsung menuju gudang untuk memeriksa dan membersihkan tempat kejadian perkara. Vijay yang saat itu melihat kartu telepon milik Sam tergeletak langsung teringat pada sebuah adegan film di mana terdapat adegan polisi yang berusaha melacak keberadaan seseorang melalui nomor handphone. Ia pun mulai menyusun siasat untuk menyelamatkan putri dan istrinya dari hukuman penjara. Vijay yang saat itu tidak tega melihat Anju yang menangis karena tidak sengaja membunuh Sam, berjanji bahwa tidak ada di antara mereka yang akan dipenjara. Vijay pun pergi mencari keberadaan mobil Sam, namun tanpa ia sadari Gaitonde melihatnya saat ia sedang membawa mobil Sam pergi keluar dari kota. Sementara itu Vijay Salgokar sedang memikirkan bagaimana cara membuang mobil tersebut melalui film-film yang pernah ia tonton. Di perjalanan Vijay melihat pamflet sebuah acara pengajian yang pernah diceritakan oleh istrinya. Di perjalanan Vijay pun singgah ke sebuah toko untuk membeli sebuah handphone untuk nomor HP milik Sam. Setelah membersihkan sidik jarinya yang ada di handphone itu, Vijay lalu membuang handphone yang berisi nomor telepon Sam ke sebuah truk yang menuju ke Cipuram. Vijay pun lalu membuang mobil kuning milik Sam di sebuah danau di area pertambangan yang sudah tidak beroperasi. Malam harinya dalam keadaan hujan, Vijay sampai ke kantornya. Ia mengatakan kepada anak buahnya bahwa ia akan pergi selama 2 hari untuk mengikuti acara pengajian di Panaji. Saat Vijay sampai di rumah, sang istri memberitahu bahwa Sam adalah anak seorang inspektur polisi di Goa. Ia merupakan seorang kepala inspektur yang dikenal sangat jeli dan tak segan-segan menggunakan kekerasan dalam setiap kasus yang ditanganinya. Saat makan malam, istri dan anaknya heran melihat Vijay yang bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Vijay lalu menjelaskan bahwa istri dan anaknya juga harus bersikap demikian. Ia percaya bahwa ketakutan akan membuat mereka dicurigai. Ia lalu meminta istri dan anaknya untuk berkemas-kemas karena mereka akan pergi selama 2 hari untuk melaksanakan sebuah tipu muslihat terkait pembunuhan Sam. Esok paginya mereka pun pergi dengan menaiki sebuah bus, menghadiri acara ceramah yang saat itu tampak sudah selesai, menginap di sebuah hotel.
makan di sebuah restoran dan pergi untuk menonton bioskop, lalu pulang dengan menaiki sebuah bis di keesokan harinya. Dalam setiap perjalanan, Vijay telah mengatur sebuah rencana, strategi, dan alibi. Mereka pun sampai di rumah dalam keadaan kehujanan. Tak lupa mereka melanjutkan dengan menonton rekaman acara pengajian yang telat mereka datangi. Saat di rumah makan, Vijay lalu menceritakan isi acara pengajian yang ia datangi pada tanggal 2 dan 3 Oktober kepada teman-temannya. Sementara itu, di sisi yang lain, ayahnya Sam yang merupakan seorang pengusaha mulai menyadari ada yang aneh dengan anaknya. Ibunya Sam, Aigi Mira, lalu menghubungi pihak cyber seluler untuk mencari tahu keberadaan anaknya melalui nomor handphone anaknya. Dan ditemukan bahwasanya handphone milik Sam sebelumnya hilang kontak di Pondolem lalu kembali hidup dan ditemukan di Kacipura. Beberapa minggu kemudian, 2 orang pemuda yang mandi di danau bekas pertambangan yang tidak dipakai melaporkan bahwa mereka menemukan sebuah mobil yang tenggelam di danau tersebut. Aigi Mira dan suaminya pun mendapati bahwa itu adalah mobil kuning milik Sam yang telah menghilang beberapa minggu yang lalu. Dan kabar menghilangnya Sam pun mulai disebarluaskan di kantor polisi terutama di Pondolem. Gaitonde yang saat itu melihat foto Hyundai kuning langsung mencurigai Vijay Salgaonkar, di mana ia teringat pada kejadian di mana ia melihat Vijay Salgaonkar tengah mengendarai mobil kuning tersebut. Ia lalu mulai membaca gerak-gerik Vijay Salgaonkar yang beberapa minggu ini ia rasa aneh. Gaitonde pun melaporkan kecurigaannya terhadap Vijay Salgaonkar kepada atasannya. Semula atasannya tidak percaya, namun Gaitonde meyakinkan bahwa ia akan turun dari jabatannya jika ia berbohong. Sementara itu, Vijay Salgaonkar mulai melatih anak dan istrinya agar mereka tidak melakukan kesalahan jika sewaktu-waktu polisi menginterogasi mereka. Hari yang ditakutkan pun tiba. Polisi mulai menginterogasi Anju di sekolah. Namun Anju yang telah mendapatkan pelatihan dari sang ayah berhasil melewati interogasi polisi dengan lancar. Mereka dapat meyakinkan polisi bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan kehilangan Sam, sebab mereka tidak ada di Pondolem pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Namun Gaitonde dan Inspektur Mira yang merupakan ibunya Sam meyakini bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Polisi pun kembali memanggil Vijay Salgaonkar dan keluarganya untuk dilakukan interogasi kedua. Bahkan untuk memperjelas pengakuan Vijay Salgaonkar dan keluarganya tentang keberadaan mereka di Panaji selama 2 hari pada tanggal 2 dan 3 Oktober, polisi pun memanggil saksi-saksi yang terlibat. Polisi pun meminta kesaksian dari pemilik rumah makan, karyawan Vijay Salgaonkar, konduktor dari bis yang ditumpangi Vijay saat mereka pergi ke Panaji, resepsionis hotel, bahkan juga pemuka agama sebuah acara yang mereka datangi, pemutar proyektor di bioskop, dan Aigi Mira juga meminta keterangan dari para polisi setempat. Dan dari para polisi itulah Aigi Mira mengetahui bahwa Vijay Salgaonkar memiliki hobi menonton film. Dan disitulah Aigi Mira menyadari bahwa kecerdikan Vijay Salgaonkar berasal dari film-film yang ia tonton sebelumnya. Ia menyadari bahwa Vijay Salgaonkar merekayasa semua kejadian yang terjadi di Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober, bahwa mereka tidak melakukan kegiatan tersebut pada tanggal 2 dan 3, melainkan tanggal 4 dan 5, sebab tanggal 2 dan 3 mereka melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Sam. Dan untuk memperkuat alibinya, Vijay Salgaonkar mengingatkan kembali pada setiap orang yang ditemuinya bahwa ia pergi ke Panaji pada tanggal 2 dan 3. Aigi Mira pun lalu memerintahkan kepolisian untuk membawa Vijay Salgaonkar dan keluarganya untuk diinterogasi sekali lagi secara paksa. Di sini Aigi Mira meminta Gaitonde untuk melakukan kekerasan apabila Vijay Salgaonkar dan keluarganya tidak mau mengaku juga. Di tengah-tengah penyiksaan yang diterima oleh Vijay Salgaonkar dan keluarganya yang dilakukan oleh Gaitonde, teman baik Sam yang bernama Alex pun datang untuk memberikan kesaksian. Ia menceritakan bahwa selama di perkemahan, Sam telah melakukan tindakan pelecehan, yaitu merekam Anju dengan handphone miliknya saat Anju sedang mandi. Dan Alex juga menceritakan bahwasanya Sam juga berencana untuk melakukan sesuatu dengan video tersebut. Aigi Mira yang telah mengetahui kebenaran itu pun kembali menanyai Vijay Salgaonkar terkait keberadaan anaknya. Namun Vijay meyakinkan bahwa ia berkata jujur dan tidak mengetahui keberadaan Sam sama sekali. Aigi Mira pun kembali meminta Gaitonde untuk melakukan kekerasan selama Vijay dan keluarganya tidak mau berkata jujur.
Karena tak juga mendapat pengakuan dari Vijay, akhirnya mereka memisahkan Vijay Salgokar istri dan Anju dari ruangan, sementara Anu tetap berada di dalam ruangan. Melihat Anu berada di dalam ruangan sendirian membuat istri Vijay Salgokar semula ingin mengaku. Namun Vijay melarang karena ia merasa bahwa pengakuan istrinya hanya akan membuat apa yang telah mereka perjuangkan selama ini menjadi sia-sia. Sementara itu di dalam ruangan Gaitonde juga melakukan tindakan kekerasan terhadap Anu yang akhirnya membuat anak sekecil itu ketakutan dan mengaku. Anu pun menunjukkan tempat di mana ia melihat ibu dan kakaknya menguburkan sesuatu. Polisi pun melakukan penggalian di perkarangan rumah Vijay yang dimana saat itu juga telah berkumpul banyak wartawan dan juga warga yang ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Penggalian pun berujung dengan penemuan sebuah karung yang menimbulkan bau yang sangat menyengat. Namun hal yang tak diduga pun terjadi. Saat karung itu diangkat, justru isinya adalah mayat seekor anjing yang telah membusuk. Mengetahui hal itu, Vijay lalu mendatangi wartawan dan warga lalu mengatakan bahwa mereka telah dihajar habis-habisan dan Gaitonde pun telah memukul Anu padahal mereka tidak bersalah. Warga yang mengetahui hal itu pun marah. Mereka lalu berbalik menyerang polisi dan memukul Gaitonde. Berita penyiksaan yang dilakukan kepolisian terhadap keluarga Vijay Salgokar terkait hilangnya anak dari Inspektur Goa pun akhirnya menyebar di berbagai media. Gaitonde pun akhirnya diberhentikan dari kepolisian di Pondolem. Sementara itu seluruh polisi yang berada di Pondolem akhirnya dipindah tugaskan di kota lain. Dan Aigi Wira pun akhirnya dicopot dan diberhentikan sementara dari kepolisian. Suatu hari saat Vijay Salgokar sedang bersantai di rumahnya, sang istri bertanya di mana keberadaan mayat yang mereka kuburkan malam itu. Namun Vijay justru mengatakan bahwa ia akan merahasiakannya dan terus menyimpannya rapat-rapat di dalam hatinya sampai ia mati. Namun tak berselang lama sebuah mobil polisi datang lalu membawa Vijay Salgokar menuju suatu tempat di mana Aigi Mira dan suaminya telah menunggu. Di tempat itu suami Aigi Mira mengajukan permohonan maaf karena telah mengusik keluarga dari Vijay Salgokar. Di mana kali ini mereka kembali memohon sebagai orang tua untuk diberitahu keberadaan atau apa yang telah terjadi kepada Sam. Vijay pun lalu meminta maaf dan juga mengatakan bahwa mereka telah melakukan sesuatu kepada tamu yang tak diundang yang membuat tamu tersebut pergi ke suatu tempat dan tidak ada jalan untuk kembali. Dan film pun kembali ke cerita awal di mana Vijay Salgokar sedang duduk di sebuah ruangan. Yang mana saat itu Vijay Salgokar rupanya hanya menunggu untuk melakukan pelaporan di kantor polisi baru dengan pimpinan yang baru. Di mana Vijay mengatakan bahwa ia yakin bahwa pimpinan yang baru di kepolisian dan kantor polisi baru tersebut akan selalu melindunginya. Dan ucapan tersebut diperjelas dengan adegan Vijay yang meninggalkan ruangan kantor polisi dengan adegan flashback di mana malam itu ia menguburkan mayat Sam di kantor polisi baru tepat di bawah tempat duduk kepala pimpinan polisi. Wow. Dan itulah tadi alur cerita dari film Dear Syam. Semoga kalian menyukainya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.